Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Mohon disimak dengan baik ya. Apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah, yaitu memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburnya. Sebelum mayat dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain agar tidak kelihatan auratnya. Ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya, tidak dilarang mencium si mayat. Memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah yang pertama adalah jenazah itu orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mati syahid atau mati dalam berperang untuk membela agama Islam seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini, boleh memakai wangi-wangian. Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. F. Membersihkan semua kotoran dan najis. G. Mewudukan. Setelah itu membasuh seluruh badannya. Disunahkan membasuh 3-5 kali. Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan. Boleh menggunakan air hangat. Selanjutnya, mengafani jenazah. Kain kafan sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap satu lapis diantaranya merupakan kain basahan. Cara membungkusnya adalah menghamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian, si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Mensalatkan jenazah. Syarat mensalatkan jenazah adalah yang pertama suci, baik suci badan, tempat, dan pakaian. Kedua, sudah dimandikan dan dikafani. 3. Jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Tata cara mensolatkan jenazah. 1. Jenazah diletakkan paling muka. Jika mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat perempuan, imam menghadap dekat perutnya. 2. Letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang menyolati sedikit, diusahakan dibuat 3 baris atau saf. 3. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa.
Yang keempat, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Mengubur jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa seperti karena bau yang sangat menyengat atau karena suatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Dianjurkan meluaskan lubang kubur. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Larangan memperindah kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengecat kuburan, duduk, dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menyelesaikan hutang-hutang si mayat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya, sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Takziah. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah, kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Ada bertakziah antara lain: 1. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. 2. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. 3. Hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. 4. Usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. 5. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Jadi ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Hikmah dari ziarah kubur diantaranya: 1. Mengingat kematian. 2. Dapat bersikap zuhud. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. 4. Mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Ada berziarah kubur, yaitu: 1. Ketika mau ziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam. 3. Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. 5. Diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Terima kasih. Wassalamualaikum.